Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin wal hadirat Sivitas SIT Plus Cordoba yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini marilah kita raih dan perjuangkan amal soleh kita yang dapat meneguhkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menyampaikan beberapa amal soleh yang jika kita lakukan, maka Allah akan anugerahkan takwa pada hati dan pikiran kita. Amal soleh yang pertama yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah sudah menjelaskan bahwa tujuan puasa diwajibkan bagi kita adalah agar kita bertakwa. Amal soleh yang kedua yaitu berkurban. Dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah menjelaskan bahwa berkurban yang sampai kepada Allah bukan darah dan dagingnya, tetapi takwa hati kita sebagai penyembelihnya atau sebagai pengkurbannya. Amal yang ketiga beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian hartanya. Allah jelaskan pula dalam surat Al-Baqarah ayat 2-5 bahwa karakteristik orang-orang bertakwa adalah beriman kepada yang gaib, mengerjakan sholat, menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Amal soleh yang keempat yaitu memerdekakan sahaya, memerdekakan hamba sahaya, mengeluarkan zakat, menepati janji, bersabar dalam kesempitan dan penderitaan. Ini Allah jelaskan pula dalam surat Al-Baqarah ayat 177 bahwa karakteristik orang yang bertakwa lainnya setelah ia beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, beriman kepada malaikat, Al-Quran dan kitab-kitab lain dan para nabi, lalu menafkahkan sebagian hartanya, ia juga memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, menepati janji, bersabar dalam kesempitan dan penderitaan. Amal soleh yang kelima yaitu selalu berdoa, bersikap benar, tetap taat kepada Allah dan istighfar di waktu sahur. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 15-17 bahwa karakteristik orang-orang bertakwa yaitu adalah manusia yang selalu berdoa, bersabar, bersikap benar, tetap taat kepada Allah, menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, serta beristighfar di waktu sahur. Dan amal soleh yang terakhir yaitu menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain apabila ia berbuat kemaksiatan, segera ia bertobat,
tidak meneruskan perbuatan kejinya, dan dia berbuat kebaikan kepada orang lain. Allah juga jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 133 hingga 135 bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa lainnya yaitu setelah menafkahkan sebagian hartanya, ia juga menahan amarahnya, pemaaf apabila berbuat kejahatan atau maksiat, segera ia bertobat, tidak meneruskan perbuatan kejinya padahal mereka mengetahuinya, dan ia juga berbuat kebaikan kepada orang lain. Jikalau andai kata umpama misalnya kita semua sudah menjalankan itu sepenuh hati, niscaya Allah akan anugerahkan apa yang kita impikan dan dambakan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu adalah taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Surat Az-Zariyat ayat 15. Seperti Allah telah anugerahkan surga kepada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdullah bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Itulah 10 sahabat yang Allah janjikan surga walaupun mereka masih berada di dalam dunia. Sebab perjuangan dan kesungguhan mereka di dunia tidaklah ringan. Mereka selalu taat dan takwa kepada Allah, selalu mementingkan orang-orang miskin dan peminta-minta. Sesungguhnya mereka sebelumnya itu, sebelum dimasukkan di dalam surga, di dunianya dahulu ada orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunianya mereka sedikit sekali tidur di waktu malam untuk menjalankan tahajud dan qiyamul lail, dan mereka selalu memohon ampun di waktu pagi sebelum fajar, yaitu waktu sahur. Mereka juga menyadari pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak meminta. Surat Az-Zariyat ayat 16 sampai 19. Untuk itu, semoga kita tersentuh hati agar melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang takwa yang terdahulu, yang Allah kisahkan, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, agar kita mengikutinya. Marilah kita selalu beramal soleh yang meningkatkan takwa dan selalu menjaga ketakwaan kita, baik dengan cara kita berharap pahala, berharap surga, atau berharap karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah amal soleh yang dapat meningkatkan takwa kita kepada Allah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.